Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dana Strigali Santia dengan NIM akhir 26040123120006 dari Ilmu Kelautan kelas A tahun 2023. Pada hari ini saya akan membuat video tentang interpolasi data. Nah, pertama untuk menginterpolasi suatu data itu dibutuhkannya data seperti misalnya data peta Indonesia dan juga data curah hujan. Nah, untuk data seperti itu mungkin kita bisa mencarinya di website yang namanya Cheers. Jadi, pertama ini udah untuk Untuk chipsnya udah aku cari di Cheers ini. Nah, untuk linknya kita klik link yang paling atas. Seperti itu. Nah, setelah itu kita scroll down ke bawah dan di sini ada yang namanya Access Chirps. Nah, untuk datanya sendiri, kita bisa klik untuk link yang paling atas. Nah, setelah itu, kan di sini ada yang kayak Global Monthly gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya ya udah kita langsung aja ke Indonesia Monthly. Nah, terus kita ke Bills ini, dan kita klik data yang ingin. Kan di sini sebenarnya tuh ada tahun, bulan, dan juga waktunya kan. Nah, mungkin kalau misalnya, apa ya, kita bisa download aja data yang ingin kita gunakan. Misalnya kayak data pada tahun 2024 bulan Maret. Kebetulan karena aku di modulnya, aku itu dapatnya untuk tahun 2024 bulan Maret. Berarti ini ya yang 2024 13 Maret yang 1459. Ini langsung bisa diklik dan di-download aja dan karena aku udah download, nah terus nanti untuk filenya bisa langsung diekstrak seperti itu. Ya, mungkin untuk downloadnya bisa itu saja. Sekarang bisa langsung ke untuk ArcMap-nya. Untuk interpolasinya. Ini aku masih. Maaf, sebenarnya tadi untuk datanya itu kita download yang ini yang ada Cheers 2024, 03, 2024 itu untuk tahunnya, dan 03 itu untuk bulannya. Maaf. Oke, terus mungkin bisa langsung diekstrak dulu. Nah, selanjutnya itu ada untuk add data, yang pertama bisa bisa langsung di add data dulu. Nah, habis itu kita ke folder tadi. Hmm. Nah, terus kita tekan ini. Terus tunggu ditunggu, terus kita oke.
Nah, slide ini udah muncul. Nah, habis itu kita pergi ke Art Toolbox. Terus saya mau kita ke Art Toolbox. Masih ditunggu. Ini susah. Nah, habis itu kita pergi ke Special Analyst. Sini. Eh, Apa sih? Speed Analysis. Spatial Analyst Tools di bawah ini. Terus kita ke Nah, setelah itu kita ke Map Algebra. Terus kita ke Raster Calculator. Tinggal ditunggu. Nah, habis itu kita ke klik dua kali yang set nol ini. Nah, habis itu kita klik yang ini. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Si vape, si filenya dari layer itu. Nah, setelah itu kita klik nol. Klik yang tanda ini kecil. Nol. Terus baru kita klik dua kali datanya. Terus untuk output rasternya, astagfirullah. Ya Tuhan Yesus. Nah, tulis Danastri, terus ada 2024 03 karena ya aku tahunnya kan 2004 gitu. Terus save. Loh, terus oke. Oh, saya tahu. Sorry, sorry, sorry. Ini tuh harus dari si ininya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Karena saya sebenarnya salah tadi. Oke, sorry. Jadi ini kita set nol. Terus kita tekan ini. Terus kita klik nol. Hmm, terus kita gitu. Ya, Mas. Terus output rasternya. Loh, kok nggak bisa, Cak? Yang saya salah gitu ya, teman-teman. Oh, kayaknya kelebihan deh. Sebentar, sebentar. Apa namanya Astri aja ya? 407. Tuhan Yesus, yang barang ini sangat menguji iman betul. Oh iya, ternyata nama filenya kepanjangan ya teman-teman. Jadi kita langsung oke saja. Kita tunggu dia berhasil dulu.
Bisa pakai begini. Oke. Maaf, aku menjadi betul. Barang persetan jarang. Tapi sudah sangat emosi nih, kawan. Nah, setelah itu kan, yaudah yang data awal tadi kita unchecklist. Nah, jadi lautnya hilang, teman-teman. Seperti itu. Nah, misal kita mau apa ya, biar dia itu berwarna gitu kan. Kita bisa klik properties, terus kita ke symbology. Tapi sabar dulu ya, ini masih lama sekali keluar. Nah, habis itu pilih symbology. Habis itu kita pilih color ramp. Nah, ini terserah nih, kita mau pilih yang mana begitu. Saya mau yang pinky-pinky, begitu. Terus kita langsung oke saja. Nah, jadinya warna pink begitu kan. Nah, habis itu kita langsung ke Art Toolbox lagi. Nah, ini kan Art Toolboxnya belum aku ini kan. Ini bisa aku ini dulu. Terus kita pergi ke Conversion Tools. Nah, habis itu kita pergi gimana Ki? Gimana tuh? Nah, habis itu kita pilih From Raster. Nah, kita ke Raster to Point, teman-teman. Di situ kita tekan. Nah, untuk import rasternya kita pilih yang ASTRI ini, 2024-03. Nah, habis itu untuk uh, outputnya kita kita taruh lagi di mana ya? Yang ini saja ya, Gi, ya. Yang chips itu saja ya, Gi. Nah, untuk namanya itu Danastra underscore titik. Save. Terus kita oke lagi. Kita tunggu dia keluar dulu. Astagfirullah. Keluar sih. Ya, ini sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini dia masih memproses gitu. Jadi kita tunggu saja dulu. Sabar saya pause dulu. Nanti ditolong. Kan ini udah muncul kan sebenarnya untuk data raster. Oke. Habis itu kita tuh belum ada koordinat. Jadi ya kita masih harus nambahin koordinatnya lagi. Jadi kita ke data management tools. Terus kita ke apa sih? Project, projection and transformation. Terus kita ke yang project. Ya udah kita tunggu dulu. Nah, untuk inputnya pakai yang ini. Terus ini sebenarnya wajar. Ini pakai yang WGS 1984 untuk geografi itunya. Sedangkan untuk ininya, oke. Ini em, namanya Sri underscore reproject save. Terus untuk outputnya kita pakai yang WGS 84 UTM zone 48S. Terus kita oke. Ini masih ada.
Prosesnya, astagfirullah. Terus kita tunggu aja sampai muncul. Nah, ini sebenarnya udah projectnya udah selesai kan. Nah, sebenarnya projectnya layernya nggak bakal muncul langsung di situ. Jadi biar ada layernya, kita harus add data lagi, teman-teman. Nah, untuk add datanya kita pakai yang tadi Astri underscore project SAP karena itu tadi hasil dari yang udah ada koordinatnya. Terus kita add lagi. Nah, ini udah. Habis itu kita ke oh, kaki. Klik kanan layers. Jadi ini layernya, kita klik kanan. Kita cari properties. Aduh, sabar. Nah, ini kan udah. Terus kita ke coordinate system. Kita taruh WGS 1984. Terus kita oke. Off. Nah, ini udah. Terus kita add data. Kita ke yang add data Indonesia. Terus kita in the underscore provinces. Terus kita add. Terus kita ke open attribute table. Lama kali loh anjing. Enggak ada sih. Oh, kegedean cuy. Astaga naga ya. Ya, pokoknya gitu. Terus kita, ini gede banget ya. Nah, ini dikecilin dulu ya. Gedean anjir. Ya Allah. Shit. Tusuk. Nah, ini kita kasih kecil dulu teman-teman. Biar saya gampang lihat begitu ya. Ini saya tutup dulu auto box ini. Nah, habis itu kita, wih, NTT, bos. Kita ke Bangka Belitung. Karena bandara yang kita tuju adalah Bangka Belitung. Kita ke Bangka Belitung. Wah. Terus kita cek unchecklist. Close dulu deh. Gitu. Nah, ini udah ya. Terus, eh, kok begitu? Sorry. Marah with you. Checklist yang select features. Oh.
Ini kah? Saya tidak tahu ya. Nah, setelah itu kan udah. Terus berarti kita ke selected features. Terus kita kotakan yang itulah pokoknya. Kita mau. Nah, ini udah kita kotakin. Terus kita ke Arc Toolbox lagi. Nah, setelah itu kita ke Analyst Tools. Terus kita ke Interpolation. Oh, sorry. Kita ke Special Analyst Tools. Terus kita ke Interpolation. Terus kita ke yang pertama itu Kringing. Terus kita inputnya itu yang reproject. Terus untuk Z value-nya itu yang grid code. Terus outputnya ya Astri underscore Kringing. Terus kita save. Terus output cell-nya 1000. Udah sih sebenarnya. Terus oke. Terus tinggal ditunggu lagi. Nah, ini udah ya. Selanjutnya, itu ada apa lagi deh teman-teman? Nah, ini kan udah untuk Astra underscore Kringing. Terus kita langsung lagi di checklist dulu. Terus kita bakal ke interpolasi yang kedua, yaitu spline. Itu natural neighbor ya. Sorry. Ke spline. Sebenarnya sama aja sih. Ya, ini untuk input point features-nya bisa tetap tetap Astra underscore project. Point ID-nya juga masih sama, nggak beda jauh. Grid code. Sebenarnya sama masih aja ya dari Z value field sampai output cell-nya juga masih kita pakai itu 1000. Cuman bedanya hanya di output namanya. Itu Astri underscore spline. Ini kan spline kan. Terus kita oke. Dan kita tunggu lagi. Ini dia masih processing sampai dia muncul lagi. Nah, ini udah ya teman-teman. Kalau misalnya di without, tada, ih lucu banget guys. Nah, habis itu kita uncheck list lagi, terus kita ke IDW. Nah, habis itu kita pilih yang masih sama lagi Astra underscore project, point ID-nya tetap grid code, sama untuk namanya aku namainya sebagai Astri underscore IDW sesuai itunya. Save dulu. Nah, ini udah ya. Terus kita astagfirullah, salah. Nah, ini untuk output cell-nya 1000. Terus kita oke lagi. Ini masih proses. Nah, udah untuk IDW udah. Itu udah ada pop-up-nya juga. Terus berarti sekarang kita ke yang terakhir itu natural neighbor. Nah, untuk natural neighbor ini juga sebenarnya masih sama. Ya, tetap as underscore project. Point ID-nya untuk grid code tetap grid code.
Untuk namanya kita kasih namanya yang singkat-singkat aja Astri underscore Nat nih dari yaitu dari Natural Network. Terus kita oke, save dulu. S- Kenapa lagi cuy? Biasanya namanya entah kependek atau ada. Lihat nih. Loh, kan bisa salah sih. Di ininya sudah. Coba outputnya tidak mau begitu. Harus 13. Sorry. Astri. NB aja lah. N, ya. Gitu. Nah, itu NB. Karena ternyata filenya nggak bisa lebih dari 13 kata, teman-teman. Terus kita oke. Ini masih processing. Nah, ini untuk yang NB. Nah, ini udah ada pop-upnya, jadi natural neighbor-nya udah selesai. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Ini untuk NB, untuk IDW, spline, aduh, spline sama keringging. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih.